dan bersama budak-budak ada kereta-kereta barang yang syarat dengan segala macam barang, bahkan tandu-tandu dan kereta-kereta bepergian lengkap. Kereta-kereta bepergian beroda 4 itu sangat lebar, empuk, dengan kanopi, di bawah mana nyonya-nyonya bernaung. Dan lalu banyak kereta-kereta beroda 2 lainnya dan budak-budak. Sebuah tirai disingkapkan oleh tangan seorang perempuan yang berhiaskan permata dan wajah tegas Plautina muncul. Dia mengangguk seraya tersenyum namun tidak mengatakan sepatah kata pun. Valeria, yang gadis kecilnya di pangkuan berceloteh dan tersenyum, menyapa orang-orang dengan cara yang sama. Kereta yang lain, yang bahkan terlebih megah, lewat namun tidak ada tirai yang disingkapkan. Tapi ketika kereta sudah berlalu, wajah Lydia yang berwarna merah muda muncul dari bagian belakang kereta, melalui tirai-tirai yang tertutup dan dia mengangguk juga. Rombongan karavan pun berlalu. Mereka bepergian dengan nyaman, kata Petrus yang letih dan basah oleh keringat. Tapi, jika Allah menolong kita, lusa sore kita akan tiba di Yerusalem. Tidak, Simon, aku harus mengambil jalan memutar dan pergi melalui Yordan. Tapi kenapa, Tuhanku? Karena anak ini, dia sangat sedih, dan akan terlalu menyedihkan untuknya melihat gunung bencana itu. Tapi kita tidak akan melihatnya, atau tepatnya, kita akan melihat sisi lainnya, dan aku akan menugasi diriku sendiri untuk mengalihkan perhatiannya. Yohanes dan aku, perhatiannya mudah dialihkan, merpati kecil malang yang tanpa sarang, pergi melalui Yordan. Ya, lebih baik jalan yang ini. Jalanannya lurus, lebih dekat, lebih aman. Tidak, yang ini. Lihat, juga perempuan-perempuan Romawi itu menempuhnya. Menyusuri laut dan sungai ada bahaya demam sepanjang hujan musim panas pertama. Di sini sehat, bagaimanapun. Kapan kita akan sampai jika kita memperpanjang jalannya? Pikirkanlah betapa pasti khawatirnya bundamu setelah perkara pembaptis yang menyedihkan itu. Petrus menang dan Yesus setuju. Kalau begitu kita akan berhenti lebih awal dan beristirahat cukup dan besok kita akan berangkat saat fajar supaya dapat tiba di Getsemani lusa sore. Hari sesudah Jumat kita akan pergi ke Betania untuk menemui bundaku dan kita akan meninggalkan buku-buku Yohanes di sana, sebab buku-buku itu cukup merupakan beban untukmu. Dan kita akan mendapati Ishak di sana dan kita akan mempercayakan padanya saudara kita yang malang ini. Dan anak ini, apakah engkau menyerahkannya sekalian? Yesus tersenyum. Tidak, aku akan menyerahkannya pada bundaku, yang akan mempersiapkannya untuk pestanya. Dan lalu kita akan membawanya bersama kita untuk Paskah. Tetapi sesudahnya kita akan harus meninggalkannya. Jangan menjadi terlalu terikat padanya. Atau tepatnya, cintailah dia seolah dia adalah putramu sendiri, tapi dengan roh adikodrati. Seperti dapat kau lihat, dia lemah dan menjadi lelah. Aku, juga, akan senang mengajarinya sendiri dan membesarkannya dengan memberinya makanan dalam kebijaksanaan olehku. Tapi aku adalah yang tak kenal lelah dan Yabes masih terlalu muda dan terlalu lemah untuk melakukan pekerjaan yang kita lakukan. Kita akan melintasi Yudea dan akan kembali ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta, dan kemudian kita akan pergi, menginjili. Kita akan mendapatinya lagi di negeri kita pada musim panas. Sampailah kita di gerbang Sichem. Pergilah lebih dahulu bersama saudaramu dan bersama Yudas anak Simon dan cari penginapan. Aku akan pergi ke alun-alun pasar dan menantikan kalian di sana. Mereka berpisah dan Petrus pergi mencari tempat bernaung, sementara yang lainnya berjalan dengan susah payah di jalanan yang dipadati dengan orang-orang yang berteriak-teriak dan menggerak-gerakkan tangan, dengan keledai-keledai, kereta-kereta, yang semuanya pergi menuju Yerusalem untuk Paskah yang menjelang. Teriakan, seruan dan kutukan orang-orang, ditambah ringkikan keledai-keledai mengakibatkan kegaduhan yang membahana menggema di bawah kubah-kubah, yang menghubungkan satu rumah dengan rumah lainnya. Kegaduhan yang serupa dengan kebisingan kerang-kerang tertentu apabila ditempatkan dekat telinga orang. Gema itu merambat dari kubah ke kubah di mana bayang-bayang menjadi semakin gelap dan orang banyak, bagai suatu aliran yang deras, bergegas di jalan-jalan,
berkeriapan di mana-mana, mencari naungan, alun-alun, padang rumput untuk melewatkan malam. Yesus, dengan menggenggam tangan si bocah, bersandar pada sebatang pohon, menantikan Petrus di alun-alun, yang berkenaan dengan perayaan selalu dipenuhi para penjajah. Marilah berharap agar tak seorang pun melihat kita dan mengenali kita, kata Iskariot. Bagaimana kau dapat mengenali sebutir pasir di antara timbunan pasir? Jawab Thomas. Tidakkah kau lihat khalayak ramai itu? Petrus kembali. Di luar kota ada sebuah naungan dengan jerami. Aku tak dapat menemukan yang lain. Pula tidak perlu kita mencari yang lain. Itu bahkan lebih dari cukup untuk putra manusia.